Iya, dan Eva kita langsung akan ini ya berdiskusi dengan Komnas Perempuan. Sudah bersama kami Ratna Batara Munti selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan melalui sambungan Zoom. Kita akan langsung sapa ya Eva ya. Iya. Selamat siang Ibu Ratna. Selamat siang. Iya, Ibu selamat Hari Kartini ya. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini Ibu Ratna. Dengan Eva dan Gemma di studio. Ibu, tadi kami tampilkan ya data bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, bahkan per April tahun ini sudah ada lebih dari 5.000 kasus. Apa yang membuat kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat Ibu Ratna dari analisis Komnas Perempuan? Iya, jadi kita secara kasat mata ya, fakta yang memperlihatkan bahwa cita-cita Kartini belum benar-benar terwujud ya. Masih banyak tantangan, kendala dalam mewujudkan emansipasi perempuan di Indonesia ya. Jadi saya kira memang persoalan kekerasan terhadap perempuan, terutama berbasis gender ini seperti kekerasan seksual ya, dengan segala bentuknya ada 9 bentuk di Undang-Undang TPKS serta 10 bentuk lainnya yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada. Itu menunjukkan bahwa belum ada perubahan atau intervensi terhadap akar masalah ya, atau upaya-upaya pencegahan ya, dimulai dari pendidikan di masyarakat ya, pemberdayaan baik laki-laki maupun perempuan. Apa sih akar masalah utamanya? Yaitu adanya nilai-nilai budaya patriarki ya, nilai-nilai maskulinitas ya, yang menormalisasi agresivitas, kekerasan terhadap perempuan ya, dan juga saya kira tidak adanya kesetaraan ya di antara laki perempuan, ada relasi kuasa ya yang dibangun, dikonstruksikan secara sosial, sehingga perempuan itu mudah ya untuk diobjektifikasi, mudah untuk tidak direndahkan, disubordinasi ya, nilai-nilai yang tidak menghormati harkat martabat perempuan, tidak menghormati integritas tubuh perempuan ya, dan juga personhood dari kaum perempuan gitu ya. Nah, nilai-nilai cara pandang budaya seperti ini yang harusnya yang menjadi akar masalah ini harusnya yang lebih banyak diintervensi ya. Jadi bukan hanya pada tataran untuk penanganan kasus ya. Jadi kalau sudah ada kasus ya kita ya memang harus ditangani, tapi lebih baik kan tidak terjadi ya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan ekonomi. Iya, Bu Ratna, kan nggak sedikit kita lihat ya kalau ada kasus kekerasan seksual ini justru korbannya malah dikatakan pakaiannya mungkin kurang tertutup, jadi banyak masih menyalahkan sang korban begitu ya. Nah, bagaimana sih Bu Ratna cara mengubah mindset ini supaya tidak hanya mengajarkan anak perempuan untuk menjaga pakaian begitu, tapi juga mengajarkan kepada para laki-laki untuk menundukkan pandangannya begitu Bu Ratna? Iya, itu kan memperlihatkan bahwa masih adanya diskriminasi ya terhadap perempuan ya. Nilai-nilai perempuan, cara pandang perempuan ya, pengalaman perempuan itu tidak mendapatkan tempat ya. Jadi bahwa perempuan itu berhak untuk mengekspresikan dirinya sebagaimana juga laki-laki juga memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan dirinya di wilayah publik, itu kan tidak setara. Jadi perempuan itu kita dulu mengenal ya, banyak larangan-larangan ya, jangan keluar malam hari, kemudian tidak boleh bekerja di pertambangan. Itu pendekatan proteksionis atau pendekatan yang sameness ya, atau menyamakan ya, tidak juga melihat adanya kekerasan perempuan. Jadi ini pengalaman-pengalaman perempuan ini ya yang seringkali didiskualifikasi ya. Jadi ini menunjukkan memang masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan ya. Dan kita sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan pasal 5 itu menegaskan bahwa negara-negara yang meratifikasi, kalau kita kan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 itu harus membuat segala langkah-langkah yang tepat ya, upaya tindakan untuk menghapuskan stereotip terhadap perempuan atas dasar inferioritas atau superioritas
otoritas salah satu pihak gitu ya. Jadi yang ini kultur ini yang belum banyak diintervensi ya, mulai dari pembenahan kurikulum kita ya, kurikulum di pendidikan maupun sosialisasi di masyarakat ya. Jadi kita masih sedikit ya upaya-upaya untuk pemberdayaan masyarakat ya dalam rangka meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya, Ibu Ratna tadi Ibu sudah sampaikan bahwa akar masalahnya adalah budaya patriarki, kemudian relasi kuasa, diskriminasi terhadap perempuan. Lalu intervensi perbaikannya harus mulai dari mana, Ibu Ratna, untuk melindungi perempuan dan mencegah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan? Iya, paling pertama yang utama tuh perubahan mindset itu kan. Jadi pendidikan dari mulai dini ya di keluarga ya, di unit terkecil masyarakat tuh di keluarga kita ya. Jadi itu penting sekali ya dari cara kita memberlakukan di rumah keluarga itu ya antara anak laki-laki dan perempuan itu bagaimana kita tidak membeda-bedakan ya. Maksudnya mereka kan masing-masing baik laki-laki dan perempuan itu dijamin ya hak-haknya yang sama di dalam konstitusi yang merupakan payung tertinggi ya karena negara kita negara hukum maupun di aturan perundang-undangan seperti undang-undang HAM ya. Jadi kayak anak tuh punya hak-haknya secara yang sama itu harus diberikan dan seterusnya yaitu setiap warga negara laki dan perempuan tuh punya hak yang sama, hak atas pendidikan, pekerjaan gitu. Jadi nggak bisa atas dasar misalnya status perkawinan ya, lalu tiba-tiba perempuan didiskriminasi. Karena istri ya kamu harus menerima untuk diperlakukan misalnya tiba-tiba suaminya selingkuh, lalu akhirnya poligami tanpa izin gitu ya. Nah itu, jadi di SIDO itu sudah ditegaskan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atas dasar apapun termasuk status perkawinan. Gitu ya. Jadi itu. Jadi mulai dari keluarga ya, rumah tangga, lalu juga pendidikan di sekolah, lalu juga termasuk juga peran media. Jadi media itu harus gencar mensosialisasikan ya nilai-nilai yang lebih setara ya, yang lebih menjamin hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Jadi tidak melanggengkan atau membakukan Baik, hak jadi nilai-nilai yang pekerjaan rumah ini ya. masih banyak ya Bu Ratna dari pemerintah. Kita harapkan pemerintah bisa mengintervensi terkait dengan pencegahan kekerasan seksual ataupun kekerasan pada perempuan. Dan yang terpenting adalah bagaimana mengubah mindset dari masyarakat Indonesia tersendiri ini ya Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna Batara Munti, Wakil Ketua Komnas Perempuan sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Selamat kembali bertugas dan selamat Hari Kartini Bu Ratna. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.